Satu, dua, tiga. Halo Bre, balik lagi di channel Saputra Ena. Sekarang gue kedatangan narasumber lagi. Namanya boleh diperkenalkan dulu. Namanya siapa? Biar semua teman-teman tahu. Mangga. Nama saya Hairil Alsareviandi. Udah itu aja. Udah itu aja. Oh, itu aja. Pendek juga ya namanya. Pendek. Standar lah. Standar. Yang penting keinget sama orang. Sekarang di video kali ini gue bakal mengulik tentang Alsar ini pernah ninggalin sekolah, pernah demi hijrah gitu ke arah yang lebih baik, pernah mutusin pacar yang buset cakep banget, ceweknya nggak bohong gue, sampai ditinggalin sama Alsar demi hijrah gitu, demi sekarang udah jadi kiai sekarang. Amin. Sekarang Alsar kesibukannya apa? Kesibukannya sekarang mondok sih. Mondok di mana tuh kalau boleh tahu? Oh, masih salah mondok satu ya? Pesantren di Sukabumi. Kan kalau disebut nanti jadi Oh iya nggak apa-apa sih. Tapi nggak apa-apa sih kalau Nggak disebut apa-apa, juga. dipromosiin nggak apa-apa, aja. dipromosiin. Tapi kalau saya sih bisa disebut pindah-pindah. Misalkan 1 bulan di sini, 1 bulan di sini. Pernah mondok juga, disebutnya apa kalau bulan Ramadan tuh pasaran juga. Pesantren kilat gitu. Pesantren Jilat Iya. sama di Pondok Darul Fazal Matin. Terus pernah masuk mondok juga karena aku tuh orangnya yang bukan nggak betahan ya, nyari sesuatu tuh yang nyaman gitu. Yang selalu yang baru gitu, Ya nyari selalu yang juga. baru biar ada semangat yang baru juga gitu. Oh, soalnya gampang jenuh ya Alsar. Gampang jenuh gitu. Nah pertama di pondok tahfiz Quran namanya Darul Fazal Matin. Terus beres di situ mondok lagi juga di Bandung. Di Bandung pernah juga. Tahfiz juga sama. Itu luar biasa di situ. Namanya boleh disebut nggak apa-apa? Boleh, nggak apa-apa. aja. Namanya Habibur Rahman, pesantren Habibur Rahman Gang Nata. Nah jenuh juga, sekarang pindah lagi di pesantren Anitum Selabintana gitu. Yang paling jauh Alsar ini nyari ilmu waktu selama hijrah ini, nyari ilmu yang paling jauh kemana tuh Alsar dulu? Nyari ilmu yang paling jauh ke Jombang pernah sih. Jombang. Ke Jombang pernah. Terus ke Garutnya cuman Garut pelosok Iya. gitu. Nah itu Darul Akrom. Darul Akrom kurang tahu sih kalau Darul Oh. Akrom gimana. Cuman kalau itu mah di Bayongbong. Oh iya, tahu. Cuman nggak tahu aja sih nama pesantrennya apa. Iya. Terus jadi Alsar ini dulu sempat satu sekolah juga sama gua di SMA Hayatan Thaibah di Hatay di Sukabumi. Terus tapi Alsar ini jarang kelihatan banget di sekolah sama gua gitu. Nah, Alsar tuh kenapa sih jarang banget ada di sekolah gitu? Paling gini bro, karena orang tuh punya kenyamanannya masing-masing ya. Ya. Jadi punya ibaratnya dunianya sendiri gitu. Ketika orang senang dengan dunianya sendiri, pasti dia tuh diganggu sama apapun juga susah gitu ibaratnya gitu, karena dia udah nikmat dengan itu gitu. Nah waktu itu tuh aku lagi senang-senangnya sama yang namanya kajian atau pengajian ya. gitu. Pengajian apapun seneng lah gitu, karena sebelumnya emang susah kan ikut yang kayak gitu tuh, malah ibaratnya jarang lah gitu. Iya. Jarang ikut yang kayak gitu. Nah paling kegiatannya kayak main, pacaran gitu. Nah ketika SMA lagi seneng-senengnya namanya pengajian. Nah itu ikut pengajian tiap hari, sampai dimulai dari MC sampai naik kepercayaannya dari ngaji. Kalau mulai pengajian kan suka ada ngaji dulu ya. Iya. Nah ditugasin itu sampai naik ke ngisi pengajian gitu. Dari mulai itu tuh tahapannya dari mulai kita ngelihat pengajian gitu, terus ngelihat pengajian kayak gitu, terus diliatin si kiainya, dipelajari sampai talaki belajar bareng. Nah akhirnya naik bisa ngisi pengajian gitu. Waktu itu kan Alsar ada cerita ya, deket sama cewek model kan, pernah pacaran kan sama wanita itu. Terus kenapa sih dapat hidayah dari mana gitu sampai Alsar pengen berani buat tinggalin cewek yang cantik dia, terus Alsar udah sayang banget sama dia, terus Alsar berani buat tinggalin dia gitu.
sampai kayak gitunya sih? Iya. Dapat dari mana sih hidayah gitu tiba-tiba apa gimana gitu? Sebenarnya kalau bicara hidayah sih, kalau dibilang itu kan hidayah itu Allah yang ngasih ya. Iya. Eh, Allahumma la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha. Amin. Nggak tahu. Jadi Amin. hidayah itu Allah yang kasih, itu Allah yang beri. Cuman gimana cara kita ngejar hidayah itu? Nah, itu yang pertanyaannya. Jadi kita tuh ada titik jenuhnya gitu. Iya. Pacaran tuh. Baca kadang artikel-artikel ada yang pacaran 5 tahun, 7 tahun gitu, tapi nikahnya sama orang lain kan sakit hati ya, banget. sakit Iya, iya. banget lah kayak gitu. Ibaratnya kita udah ngasih apa, ada yang udah sampai ngasih mobil, ngasih motor, Ngasih segala-gala, ngasih ya. segala-galanya, tapi nikahnya sama orang kan itu sakit ya. Gitu. Nah, mikir di situ buat ngapain sih kalau pacaran lama-lama kita, tapi taunya nanti si ceweknya tuh nikah sama orang lain juga gitu. Kita pacaran 6 tahun, 5 tahun gitu, udah ngasih segalanya, udah ngasih HP apapun. Tapi nantinya nikahnya sama orang lain kan itu sakit gitu, buang-buang waktu Kandas ya? juga, kandas. Lebih baik kita persiapkan dulu sesuatu yang matang gitu. Karena mikirnya gini sih utamanya. Ingat mati gitu aja sih, Bro. Ingat mati. Ingat mati. Nah, itu. Ingat. Kalau kita lagi pacaran kan emang nggak semua pacaran tuh ibaratnya zina ya. Iya. Nggak semua pacaran tuh disebutnya zina. Cuman hampir mendekati lah gitu, hampir mendekati zina. Nah, yang gue nggak mau tuh ketika nanti takutnya lagi pacaran atau lagi kita deket-deketan, ada maksiat, ada setan lah kedua. Nanti tiba-tiba kita mati di situ. Nah, yang ditakutin tuh itu matinya nanti suul khotimah gitu, kita nggak keburu buat tobat, kita nggak keburu buat balik lagi jadi baik. Nah, itu yang paling ditakutin sih. Itu yang pertama kali dipikirin buat ngejar hidayah itu. Nah, itu awal mulanya gitu. Dan yang kedua ada titik jenuh lah gitu, ada titik jenuhnya kita pacaran. Nah, kok tiap hari kayak gini, ibaratnya kalau pacaran setahun 2 tahun kan kita Gini-gini pastilah mulu, bro ketemunya gitu dia mulu, lagi, dia gitu ya. lagi gitu, Iya, iya, ngerti, dia ngerti. lagi. Apalagi kalau udah sampai tahu nggak pacarannya kekang banget gitu. Oh iya, Itu posesif udah banget ya. posesif gitu. Iya, gitu. Kalau kitanya misalkan posesif, ceweknya posesif kan itu berat banget, Nggak bro. sehat itu. Iya, iya. Toxic banget berarti ya hubungannya gitu. Iya, kan itu namanya kita jadi nggak bebas lah gitu. Itu. Nah, akhirnya memutuskan dari situ Bismillah lah gitu, pengen ngebuka lembaran baru, sesuatu yang baru gitu. Karena setiap orang yang pendosa itu pasti punya masa depan yang baik, bro. Amin, amin, amin. Ya, terus Cas. Tapi kalau gue nanya nih ya, nyesel nggak mutusin si cewek? Nah, sekarang gitu, Kalau- ada nggak sih si rasa penyesalan gitu? Iya. Kalau gini pertama sih nyesel banget sih, bro. Kalau pertama awal-awal tuh, putus. awal-awal putus tuh ibaratnya kita kayak gila, dia tuh ya masih kepikiran lah, cantik banget gini. Wah, cantik banget nih cewek misalkan kayak gitu ya. Iya. Terus baik juga kan orangnya gitu. Nah, awal-awal tuh pasti kepikiran lah, namanya galau tuh, wah laki-laki tuh beda kayak perempuan ya. Iya. Kalau perempuan mah diputusin teh besok juga bisa cari lagi, kalau laki-laki mah gila. Susah, Susah perjuangan. move on-nya Bukan tuh. sebenarnya nggak laki-laki ya sebenarnya Iya. cepet ganti pasangan tuh sebenarnya. Kalian harus tahu kalau cewek-cewek ada yang nonton, sebenarnya cowok tuh nggak gampang buat nyari pengganti. Susah. Jangan seenak jidat, makanya lu ngomong. Ya. Susah banget, bro. Gue sampai 2 tahun tuh. 2 tahun tuh maksudnya masih ada sedikit-sedikit Rasa penyesalan. rasa penyesalan, rasa yang ditinggal tuh masih kepikiran lah gitu. Nah, udah berjalan 2 tahun panjang. Akhirnya alhamdulillah kalau kesini-sininya nyesel sih enggak. Justru kita bisa dapat pelajaran berharga lah dari situ. Bisa jadi bersyukur Gitu. juga ya. Bisa jadi bersyukur juga. Siapa tahu kalau misalnya kita nggak butusin, siapa tahu kita jadi penzina malah gitu. Iya, Ya. bisa kayak gitu. Bahkan lebih parahnya gitu. Cowok-cowok misalkan sekarang yang mungkin lagi sekarang sama galau kayak Alsar waktu beberapa tahun yang lalu gitu. Gimana tuh Alsar sampai bisa ngelupain ini gitu. Meskipun Alsar pernah merasakan 2 tahun gitu ya sampai Iya. masih ada rasa penyesalan. Apa tuh langkah-langkah yang diambil agar biar sampai lupa gitu lah. Kalau menurut gue sih, bro, banyakin kegiatan positif ya. Banyakin kegiatan positif itu dalam artian lu Mensibukkan misalkan diri gitu ya. mensibukkan diri. Lu misalkan senang basket kek atau senang apa hal-hal yang positif, nah lu sibukin dengan itu gitu. Tutupin dengan itu. Jangan sampai lu kepikiran lagi karena kalau kita terus bawa
down terus bawa galau itu pasti ke bawah tiap hari, bahkan sampai nggak bisa lupa lah Kepikiran terus ya? kepikiran terus. Tapi kalau lo sibukin kegiatan, misalkan kayak gue mulai dari awal, kayak mulai belajar ngaji gitu, diperbaiki lagi dari awal, terus Al-Fatihahnya diperbaiki lagi dari awal, segala sesuatu yang apa masih belum sempurna tuh disempurnain lagi gitu sama kiai, sama ustadz. Nah itu sih yang paling cepat buat ngelupain dia tuh hal-hal positif yang itu gitu. Jadi kita bisa memperbaiki, kayak surat Al-Fatihah tuh kan ibaratnya kalau dulu mah kita baca ya baca aja gitu ya. Iya, iya. Baca aja terus ya urusan bener enggaknya nanti urusan Belakangan belakangan. gitu ya. Iya. Padahal kan itu inti dari rukunnya sholat gitu, diterima sahnya atau enggak. Nah gue pelajari itu gitu. Dengan hal-hal positif, terus ya jangan terlalu banyak ada kegiatan main dengan cewek juga sih bro. Soalnya kalau kita main sama temen cewek ini lagi masa ngelupain gitu, kalau lagi masanya ngelupain itu ngelihat cewek yang bening atau yang cantik tuh ke bawah lagi tuh, masa lalu tuh pasti ke bawah lagi. Itu usahain buat satu kegiatan di luar zona nyaman kita gitu, punya satu kegiatan yang positif di luar zona nyaman gitulah, intinya membuat sesuatu yang baru gitu. Ya intinya kayak gitu. Iya. Terus kan sekarang ini Alsar insya Allah alhamdulillah menjadi kiai ya sekarang Amin, gitu ya. amin, ya Allah, ya Allah. Amin gitu juga. Terus Alsar juga kan nggak main langsung tiba-tiba kayak gini, tiba-tiba semua Iya. diaku. Langkah-langkah Alsar menjadi seperti ini itu apa aja gitu, bisa diceritain mungkin ke penonton, pengen tahu kok tiba-tiba Alsar bisa jadi orang yang ya lumayan dikenal di kalangan umat muslim di Iya. Amin. Sukabumi gitu. Jadi dikutip dari satu hadis ya, falaisal mar'u yuladu aliman, segala sesuatu itu orang itu nggak langsung lahir menjadi alim, orang alim langsung terbentuk jadi alim. Jadi butuh proses gitu, butuh perjuangan. Bayangin bro, 2 tahun itu tahu sendirilah ya di SMA gue kayak gimana gitu. Iya, iya. Bahkan sampai ninggalin pelajaran kimia, pelajaran biologi, jarang masuk. Kalian berdua kan tahu kan? Iya, iya. Tahu banget. Gak pernah masuk, bahkan sampai diomongin di belakang, sampai katanya wah kenapa sih bisa dilulusin gitu, bisa diiniin sekolahnya gitu, padahal jarang masuk, absensinya jelek gini. Mungkin ada satu nilai lebih kali ya, nilai tambah mungkin, karena kan kita di pondok juga Hayatan Thayyibah gitu. Iya. Jadi Ustadz tuh melihat ada nilai tambah di mana kita nggak masuk tapi sikap adab juga diperhatikan gitu, akhlaknya kayak gimana di luar gitu. Nah mungkin itu yang bisa menyelamatkan nilai-nilai gue gitu. Oh iya iya iya. Sampai di akhir tuh Ustadz tuh ibu gue bilang kayak gini, kamu tuh harus bisa selesaiin dulu lah nih SMA, mau nggak mau paksain, bisa nggak bisa harus dilaksanain. Gimana caranya? Nah gue tuh merinding tuh di situ ketika ibu gue bilang kayak gitu. Pokoknya kamu harus target SMA selesai. Nah ketika disuruh kayak gitu, itu jadi motivasi besar buat gue ngerubah. Oh kalau gue terlalu nyaman dengan posisi hijrah terus kayak gini, tapi nggak bisa ngebagian orang tua juga, bakal rugi gitu. Akhirnya oke, gue kejar ustadz tuh satu-satu, sampai privat di rumah sehari itu satu ustadz dipanggil ke rumah. Itu satu hari sampai bayangin sehari bisa sampai 3 kali, malah bisa sampai 3 ustadz. Jadi udah kayak homeschooling, udah kayak homeschooling gitu, saking pengen ngejarnya itu nilai. Jadi nilai absensi gue yang jarang masuk itu digantiin dengan tugas yang banyak gitu. Oh iya iya, paham Nah, paham. kayak gitu akhirnya gue ngejar tuh tugas dikerjain setiap hari terus, dan alhamdulillah tuh kekejar, nilai ketutup-tutupin, absensi ketutup-tutupin gitu. Bahkan jadi kita tuh harus mengorbankan sesuatu untuk menggapai ridhonya Allah gitu, ibaratnya gitu. Harus ada yang dikorbankan dulu untuk menggapai ridhonya Allah. Tapi kalau kita udah dapet itu, ya kita bisa memanage yang lainnya juga, jadi bisa stabil lagi gitu. Ibaratnya kan orang tuh baru pindah tuh masih kacau lah semua gitu, belum bisa dibenahi gitu. Masih kadang hijrah terus, nggak pernah mikirin gimana sekolah nih beres apa enggak. Kan kadang masih gitu, masih awam lah gitu, nggak tahu apa yang harus dilakuin. Tapi kesini-sininya ketika gue udah mulai mantep hijrahnya,
alhamdulillah diperbaiki dari segi nilai, diperbaiki dari segi absensi, bahkan sama teman-teman semua juga gue dibilangnya yang kayak introvert banget ya. Iya. Kayak yang nggak pernah ngobrol sama kalian semua gitu, nggak pernah bergabung gitu. Padahal itu tuh bukan gitu, gue nyari sesuatu yang nyaman dulu di luar gitu buat memantapkan hijrah gue gitu. Tapi setelah itu mah gue berbaur lagi, bahkan sampai di satu kelas tuh dijauhin ya dulu ya. Sampai maksudnya sampai kayak gitunya gitu, se ekstrim itu gue gitu. Nah, sampai satu kelas tuh ngejauhin, ibaratnya kayak yang kenapa sih gue gitu, jadi kayak orang aneh gitu. Iya. Terus kan setelah itu alhamdulillah Alsar lulus dari SMA kan, dari Hatay. Terus langkah pertama dari setelah lulus itu apa yang Alsar ambil gitu? Kalau gue sih gini, ketika gue masih di zona hijrah, kenapa sih nggak gue ambil dulu gitu? Takutnya nanti gue kalau nggak ambil zona hijrah itu yang maksudnya ibarat hidayah itu kan nggak bisa semua orang ngambil. Nah ketika gue udah masuk ke zona hidayah itu, kenapa nggak terus gue tembak gitu, nggak terus gue Ditekuni jalanin gitulah. gitu, ditekunin. Nah akhirnya gue jalanin lah, punya prinsip, oke lah kita pesantren dulu, toh kuliah nanti bisa ngambil jurusan dakwah kan gitu. Kuliah juga bisa ngambil jurusan-jurusan yang islami gitu. Jadi ibaratnya orang punya nyamannya masing-masing, punya apa ya, enaknya di mana gitu. Iya. Semua punya pilihannya masing-masing. Punya pilihannya gitu lah ya. masing-masing. Kayak gitu. Ini terakhir nih pesan buat yang pada nonton. Ya mungkin pembahasannya sampai situ aja. Cuman kan banyak mungkin penonton, banyak pemuda-pemuda yang masih di jalan yang Tidak benar ya lah. belum benar gitu. Terus banyak yang masih suka zina, masih Iya. banyak yang sekolah yang mungkin nggak bener. Kasih tips, mungkin kasih doa buat para penonton gitu apalah. Jadi bro, hijrah itu susah ya. Kalau lu nggak ngambilnya dengan tekun, dengan istiqomah, itu nggak akan bisa nyampe, nggak akan bisa didapat sama lu. Jadi lu harus punya prinsip yang dimana lu mau hijrah, ambil prinsip itu. Prinsipnya apa? Misalkan nggak dengan perempuan lagi, nggak dengan misalkan lu nggak mabuk lagi, lu nggak narkoba lagi, berhenti. Jadi berhenti itu semua. Jadi lu punya prinsip ke depan jadi lebih baik gitu. Jadi dipegang itu satu gitu. Dan bahkan ini ngobrol ya, zaman sekarang itu orang terlalu banyak menjudge orang tuh dari cover. Iya. Benar nggak, Dari bro? luar gitu. Dari luar. Padahal kita nggak tahu hati seseorang tuh kayak gimana, ibadah seseorang tuh kayak gimana gitu. Kebanyakan orang baru ngelihat tato sedikit, terus pakai anting, pakai apa, udah langsung wah itu orang nggak bener. Udah itu anak nakal Wah, gitu ya. udah itu anak nakal. Itu nggak baik banget bro gitu. Justru kita tuh, gua aja ya masih berteman sama orang yang masih nggak pakai jilbab, sebenarnya masih gitu berteman, masih komunikasi baik. Bayangin bergaul masih sama orang yang ya normal gitu, mereka pun manusia gitu, berhak. Siapa tahu kan, nggak tahu bro, gue yang kayak gini meninggalnya nggak tahu, bisa jadi suul khatimah gitu. Nauzubillah ya, maksudnya bisa jadi kan meninggalnya suul khatimah, nggak ada yang tahu. Iya. Gitu. Bisa jadi, nah ya orang-orang yang di luar sana yang masih pakai tato yang ini nggak tahu meninggalnya husnul khatimah, karena itu rahasianya Allah. Gitu. Jadi mereka tuh bisa berubah karena tobatnya Allah tuh 24 jam gitu. Jadi tobatnya Allah 24 jam. Setiap orang bisa diterima, setiap malam mereka bisa diterima tobatnya, nggak ada yang tahu gitu. Jadi janganlah stop kita menjudge by cover itu, stop. Gua aja masih sering diwarnain rambut, masih sering kayak gitu karena masih gaul gitu. Ibaratnya kita harus gaul dengan mereka kan. Kalau kita misalkan masuk bro ke tempat-tempat orang yang Ke lingkup dia gitu. ke lingkup dia yang belum bisa nerima langsung, masa aja kita datang langsung pakai hadis, masa kita datang langsung pakai ayat Al-Qur'an, Langsung ceramahin gitu langsung kan. diceramahin kan nggak enak. Orang juga emosi ya Orang kayak juga gitu. emosi. Siapa sih lu gitu. Marah, siapa sih lu? Kenal aja enggak misalkan kayak gitu kan. Iya. Tapi kalau kita masuk dengan mereka, gaul sama mereka gitu, baik, punya adab. Karena Rasul juga kan mencontohkannya itu dengan sikap. Iya. Bukan dengan hanya sekedar dakwah saja, tapi dengan sikap, dengan perilaku gitu. Nah kita pun harus bisa, jadi jangan menjudge by cover, orang tuh langsung jelek, enggak gitu. Setiap orang juga punya masa depan yang indah gitu. Itu
bro. Jadi ya titip aja, kalau hijrah tuh kita harus totalitas, intinya harus totalitas. Cuman ya lu jalanin proses itu, karena pasti luar biasa indahnya lah. Kalau kita bersakit-sakit dahulu, pasti bersenang-senang kemudian gitu. Akhirnya pasti manis. Pasti manis. Ya bro, waktu itu juga gue pernah sih lihat di ininya apa di Instagram ya, katanya nggak tahu Sadana Nataki atau siapa gitu ya, gue lupa. Nah itu siapa tuh namanya? Oh, Katanya kayak gini, kalau janganlah kalian membenci orang-orang yang nakal, karena belum tentu kalian yang merasa kalian soleh kalian masuk surga duluan gitu kan. iya. Bener kan kayak gitu ya Betul, begitu. bro. Karena semakin tinggi padi itu bro, semakin merunduk. Gitu, semakin tinggi ilmu seseorang, seharusnya bukan dia semakin tinggi di hadapan orang lain, tapi harus semakin rendah, semakin tawadu, semakin rendah diri gitu. Kalau orang punya ilmu sedikit udah beria, udah apa, itu udah salah bro gitu. Jadi kita harus semakin tawadu, semakin punya ilmu tuh. Oh, jadi harus tawadu, tetap tawadu gitu Tetap meskipun tawadu, kita rendah diri. ya rendah diri gitu lah. Iya. Mungkin sampai sini aja videonya. Buat kalian yang suka sama videonya, silahkan di like, di subscribe, di di share, di komen. Terus buat kalian yang pengen nanya-nanya ke Alsar gimana cerita hijrah yang lain secara lengkap, bisa langsung kalian DM aja ke Instagramnya Alsar. Hairil Alsar, Hairil.Alsar. Ya, ntar gue taruh di link deskripsi, oke? Oh iya.